Jumpa lagi. Jumpa lagi, kita mau bahas apa ini? Ini Suara. sekarang tuh kan udah dapat nomor urut nih bang. Cuma nomor urutnya kemarin tuh di Jakarta kayaknya nggak sesuai tuh sama RK sama ini nih. Karena dapat nomor 1. RK dapat nomor 1. RK dapat nomor 1. Harusnya kan 2 Oke Gas ya kan. Oke Gas. Nah cuman nggak dapat nih. Akhirnya Yang Oke Gas malah Dharma Parengkun ya kan. Akhirnya kata Dharma Parengkun, oke kita lanjutkan Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo dukung Dharma Parengkun besok. Karena itu kayaknya harusnya dapat nomor 2. Jadi kalau biar ini ya, cuman ternyata nggak dapat. Nah, akhirnya sekarang yang jadi pembahasan serius nih bang di kalangan pasangan-pasangan calon itu, kemana suara anak Abah? Anies Baswedan. Ngeri emang, selalu jadi yang ikut pilkada siapa, yang tren siapa. Iya, soalnya kayaknya pilkada sekarang emang nggak seru karena memang di belakang. Akhirnya orang ketika ngelihat calon, wah di belakangnya Prabowo nih. Kalau dulu kan, wah ada Anies, ada Ahok gitu. Mereka nggak bilang di belakangnya siapa gitu. Kalau sekarang kan jadi nggak ramai gitu bang. Jokowi, Pramono misal gitu. Mungkin nggak sih? Mungkin juga ya. Jadi kelihatannya kalau gua melihat ya suaranya anak Abah ini ya nggak akan mereka nggak akan pilih pendukung calonnya PDIP loh. Ya memang tipis peluangnya memilih sana. Buat calon PDIP ya. Tapi tidak juga mereka akan memilih Ridwan Kamil gitu. Dan apalagi tidak juga akan memilih Dharma Parengkun ya. Karena kelas sosialnya pendukung Anies itu emang rata-rata independent voter ya. Kebanyakan independent voter. Jadi ketika mereka melihat bahwa tidak ada yang tersalurkan tidak ada yang tersalurkan ininya mereka, hak politiknya, bukan hak politik, calon mereka, jadi mereka akan aspirasi mereka ya mungkin pilihan paling maksimal itu, pilihan paling relatif itu, bukan maksimal, relatif itu ya mereka nggak nyoblos. Jadi gerakan 3 paslon itu coblos 3 paslon kalau kata mereka. Apapun itu mereka abstain, tidak itu kan dikembalikan pasti ke masing-masing. Soalnya ini jadi masing-masing pemilik hak suara. Kalau ngeliat data terakhir kan Pilpres 2024 itu Anies Caimin itu dapat 2.600.000-an lah suara di Jakarta. Artinya memang itu lumayan dari 7 juta DPT. Nah, kalau misalnya anak Abah semua berhasil ke satu pasang itu emang gede akhirnya kan. Cuman itu tadi kalau Abang bilang tadi ternyata mereka nggak milih pun yang diuntungin kayaknya si RK ya. Iya. Kalau misalnya si anak Abah nih akhirnya abstain gitu loh, nggak jadi. Buat anak Abah kayaknya 2.600.000 mereka nggak terlalu peduli ya. Tapi mereka menjadi oposisi yang sangat kuat loh. Iya, bisa jadi oposisi. Anaknya RK itu anak Abah itu anak akan menjadi oposisi yang paling kuat selama 5 tahun pada pemerintahan yang akan terpilih, even itu Pramono maupun RK ya kan. Dan kelihatannya memang kalau lihat dari visi misi antara Pramono dan RK ada satu kesamaan yang tidak pernah direstui oleh Anies Baswedan, Giant Wall. Baik kalau tadi baca visi-visinya Pramono ada Giant Wall juga. Ada lagi sebenarnya variabel lain bang. Jadi kalau kecuali kader PKS nanti solid, tapi kayaknya sih nggak solid banget ini ke Suswono ya. Ya kan kader PKS itu manusia juga. Iya betul. Kekecewaan mereka yang sangat besar terhadap ketika jadi musuh Anies ya. Musuh Anies ya bisa jadi kan. Toh dia bilang partai tetap jalan gitu. Kalaupun gua nggak milih RK ya tetap aja gitu. PKS tetap ini kan. Iya. Lagi pula ketua DPRD-nya juga udah PKS kan. PKS. Iya kan. Jadi kalau gue melihat sih kecenderungannya pemilih Anies itu kan tidak memang ada irisannya pendukung PKS, tapi kelihatannya juga ada irisan lebih besar yaitu yang memang tidak jadi pendukung partai politik, lebih kepada orang-orang yang ya tadi independent voter gitu. Jadi mereka yang memang memilih itu berdasarkan ketokohan, bukan emang ini bukan karena partai politik. Partai politik ya.
Nah, yang menarik adalah kalau tadi lu bilang itu utuh, artinya ada 2.600.000, artinya 2.600.000-an. sekitar 40%, dan itu menjadi oposisi terbesar loh. Iya. Tapi kan kita akan melihat seberapa besar. Itu lebih gede dari Ahok ya Bang? Teman Ahok ya? Lebih Jauh besar. Seberapa kokoh komitmen dalam tanda kutip mereka tidak memilih. Artinya pemilu, kalau ini benar-benar berjalan sesuai dengan prediksi mereka utuh ya, maka kemungkinan penggunaan hak suara di Pilkada 2024 di DKI itu hanya di kisaran 60%. Artinya terjadi penurunan yang cukup drastis dibanding periode sebelumnya. Periode sebelumnya itu Pilkada 2019 kalau tidak salah hampir 72% gitu. 72 atau mungkin sampai 80 ya. Pokoknya sudah cukup meningkat gitu partisipasi pemilih ya. Nah, iya. Nah, itu kita lihat nanti ya. Kalau memang benar-benar turun, artinya anak Abah ini memilih untuk. Nah, yang perlu diantisipasi adalah suara-suara anak Abah ini disalahgunakan, ya kan? Ketidakhadiran mereka itu bisa jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan suara-suara itu ya. Memang perlu ada apa ya bahasanya? Ada satu forum atau ada satu paguyuban atau ada satu pemantauan ya untuk melihat bahwa pemilihan itu berjalan dengan jujur dan adil gitu loh. Ya kan sampai sehari ini sejak Pilpres lalu itu rasa kepercayaan publik kepada KPU kan dan semakin turun. Apalagi tidak terlalu baik ya. Apalagi ketua KPU-nya ternyata kasus ya kan. Kasus. Jadi memang distrust ya, udah mengalami delegitimasi pemilu lah gitu lah ya. Ini bakal berlanjut sebetulnya di Jakarta nanti. Cuman bedanya mungkin gini Bang, kalau Jakarta tuh karena lebih terawasi aja, karena kan ini kan kota ya. Iya. Kalau nasional kan ya udahlah. Tapi nggak juga kalau terawasi banget sih menurut gua nggak juga. Money politik, menurut gua dugaan money politik itu akan tetap jalan. Jalan ya. Karena aturannya kan tidak tegas, ya kan? Misalnya mengumpulkan orang tanpa ngajak untuk memilih, tapi pulang orang dikasih ongkos. Setelah ngumpulin kan itu sama aja sebenarnya. Dia berdalih itu buat ongkos ini kan? Iya. Nah, karena tidak ada ketegasan dalam aturan money politik, maka itu sebenarnya mempermudah. Nah, pertanyaannya apakah pendukung Anies Baswedan sebagian besar atau sebagian kecil bisa untuk disogok gitu dalam tanda kutip, baik itu bantuan sosial maupun uang ya. Karena ini pasti serangan fajar itu akan terjadi. Pasti terjadi ya. Ya, walaupun semuanya menunjukkan dirinya sebagai seorang demokrat yang sangat baik gitu loh. Ya, dan mereka udah deklarasi lah kemarin ya, setelah dapat nomor urut kan, kita tanpa agama ini udah lebih riang gembira gitu-gitu katanya kan. Tetap aja kalau yang jangan sampai lah ada kekhawatiran bahwa pilkada ini ujungnya adalah sara lagi. Tapi ketika potensi memang kecil sih, karena kita lihat calonnya kan RK Suswono. Ya kalau unsur malah lebih ke elit global kayaknya nanti, karena ada Dharma Pongrek yang lebih ini. Kalau unsurnya agama mungkin tidak, karena ya cuma tapi suku karena kan kita ada pendekatan yang menurut gue agak ini ya kan, misalnya Rano yang mengedepankan sidulnya ya kan, dan dia selalu bilang di kampung sendiri, selalu diulang-ulang tuh. Emang dia orang asli Kemayoran sih, lahir situ, artinya ya nggak salah gitu. Tapi kan si calon gubernurnya pakai Mas Pram, dan berharap kan suara etnis Jawa yang sebetulnya juga jadi pendekatannya tinggi. Memang halus ya, politik identitasnya itu halus, menunjukkan identitas politik dia gitu. Makanya akhirnya jadi Bang Emil bukan Kang Emil gitu kan. Makanya RK itu juga menurut gua nggak usah terlalu dipaksain jadi Bang ya. Iya Bang. Jadi
kayak Pram Mas tetap ya udahlah. Ya dia tetap ya. Dharma Parungkin apa sih? Manado atau apa sih? Parungkin itu Manado. Sulawesi dia. Sulawesi dia. Kan? Pongrekun Sulawesi dia. Jadi kalau lihat komposisinya suara berbasis etnis, Jawa nomor 1. Tetap. Lalu apa? Betawi sekitar 27 kalau nggak salah Betawi. Lalu yang ketiga Sunda 15% lah. Nah harusnya Kang Emil tetap Kang Emil gitu ya. Iya, maksudnya jangan membangunnya itu terlalu memaksakan diri bahwa itu kan jadi orang lu nggak jadi diri sendiri gitu. Iya, sama ketika dia ragu kemarin ketika misalnya Persib menang lawan Persija kemarin kan 2-0 itu 2-0 kan. Nah, orang feeling tuh RK mau berdiri cuman ragu-ragu karena jiwa dia kan sebenarnya jiwa Persib gitu, bobotoh kan. Iya. Jadi kayak gitu harusnya lepas aja. Nah inilah akar persoalannya adalah ketika sepak bola dibawa ke politik. Sementara Persija sampai sekarang juga dia nggak pernah menentukan atau menyebutkan dia akan kemana kan pimpinannya. Artinya juga gue melihat Persija itu kan melihat efek ke guanya apa, manfaat ke guanya apa. Toh Jis sampai sekarang juga belum jadi home base dia kan. Walaupun sekarang dijanjiin, bahkan sampai mau dibikin Persija Center kalau nggak salah sama Pramonan. Persija mah keinginannya mungkin ya dugaan gue itu adalah punya home base aja, Jis jadi home base dia gitu. Ya kan? Makanya akhirnya Anies yang diululukan karena Anies ngebangun Jis. Nah gitu. Nah makanya gue nggak ngelihat efek besar sih karena pemilih kita juga mayoritas juga bukan pendukung Persija juga untuk Jakarta ya menurut gue. Sama ketika bicara Jawa Barat ya nggak melulu orang dukung karena faktor sepak bola. Karena jadi ada klaim dari orang yang bilang suara di Jackmania itu ada 3 jutaan, kayaknya nggak sampai 3 jutaan. Nggak nyampe 3 juta. Ya oke, mungkin masanya, cuman kan kalau 3 juta gue percaya kalau Jabodetabek. Jabodetabek. Iya makanya masanya di Jack itu loh. Tapi kalau akhirnya punya DPT, maksudnya daftar pemilih tetap itu kayaknya nggak sampai segitu ya. Ya itu udah separuhnya warga DKI ya, nggak separuhnya DPT itu. Ya kan nggak masuk akal. Nggak mungkin segitu juga. Menurut gua nggak mungkin segitu ya, gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih ya, Abah itu balik lagi. Ya anak Abah itu akan cenderung tidak menggunakan hak suara sih. Itu ya lebih tepatnya. Gue lebih melihatnya begitu. Karena malah ya misalnya kita anak Abah ini kan beririsan juga sama masanya Dharma Pongrekun yang selalu menyuarakan kecurangan apa. Kayak misalnya Babe Aldo tuh kan, ada beberapa juga Siti Fadilah. Itu suaranya kayak ada yang kesono juga gitu loh. Ya, makanya akhirnya mereka nggak, udahlah kita coblos 3 paslon. Ada yang ke masing-masing calon, tapi nggak besar. Nggak besar, benar. Nggak besar. Orang kalau gini, orang udah suka Green Day, terus disuruh paksa suka Blink warna itu gitu. One X itu kan. Oh iya. Nggak bisa lah. Iya benar. Ya kan, walaupun genrenya sama. Iya. Jadi nggak bisa gitu loh. Kecuali dia suka dua-duanya, misalnya dia suka Anies juga suka RK, masih milih gitu loh. Berarti tinggal kita tunggu nih Bang. Anies pakai tongkatnya di Ponegoro bakal deklarasi dukung siapa? Kalau nggak dukung siapa-siapa, anak Abah berarti nggak milih ya? Kalau menurut gua Anies nggak akan. Nggak bakal itu. Agak sulit gua melihat ketika baik nomor 1 maupun nomor 3 punya kepercayaan diri lebih bahwa mampu mendapatkan suara Anies itu agak sulit. Karena pertama dengan nomor 1 terlalu identik dengan partai-partai politik yang dituding oleh kelompoknya Anies sebagai orang yang membuat Anies tidak berhasil mencalonkan diri. Nih, gue baca ini Bang. Jadi dia bilang jangan terlalu buru-buru. Ini masih awal. Kita masih baca visi misi dulu. Dia bilang gitulah. Kata Anies kan? Kata Anies. Iya. Kalau menurut gue sih. Nah, kalau dia beranjak ke nomor 3, misalnya mengkampanyekan misalnya ya, peluang itu pun kecil. Iya kan? Kecuali
kemarin Anies jadi calon dari PDIP mungkin ya kan. Ya itu udah pasti sih. Tapi kalau karena ini belum dan kelihatannya Anies juga kayak kecil mendukung Pramono Anung, Iya, betul. Rano gitu loh. Ya terlalu ada Terlalu sekat disparitas. itu. Oke. Kita tunggu statement Anies ya nanti ya Nah, jelang tunggu November. statement Anies. Siapapun yang dia dukung, apapun keputusan dia, memang pasti masih menguntungkan RK sih. Iya. Tapi ya mereka tidak akan peduli. Yang penting mereka bisa mempertahankan argumentasi dan hak politik mereka. Aspirasinya. Sampai jumpa di November pencoblosan.